Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah kali ini, matematika bisnis. Kita akan membahas bab tentang integral. Integral sendiri nanti kita akan ada 3 pertemuan, karena ada 3 subbab dari integral ini yang kita akan bahas lebih dalam lagi. Apa sih integral itu? Integral itu adalah bentuk operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari diferensial. Kemarin kita di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi turunan atau dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu, dan kebalikannya inverse-nya itu ada integral. Jadi diferensial atau antiderivatif itu disebut dengan integral, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila fungsi turunan dari fungsinya diketahui, atau kebalikan dari derivatif atau yang disebut dengan proses integral. Ada 2 hal yang bisa dikategorikan dari integral atau 2 jenis ya. Yang pertama adalah integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan, disebut juga sebagai integral tak tentu. Lalu yang kedua adalah integral sebagai limit dari jumlah ataupun suatu luas daerah tertentu yang kita sebut dengan integral tentu. Jadi ada 2 ya. Lah dari sini kita bisa lihat jika fungsi x adalah fungsi umum yang bersifat dari fungsi turunan x atau sama dengan fungsi f, maka fungsi f itu merupakan anti turunan atau integral dari fungsi x itu sendiri. Pengintegralan fungsi fx terhadap x itu dinotasikan sebagai berikut. Integral fungsi x dx sama dengan fungsi x ditambah c. Notasi integral itu diperkenalkan oleh Leibniz, seorang matematikawan asal Jerman. Lalu fx kita sebut dengan fungsi integral. Seperti itu. Nah, C adalah konstanta pengintegralan. Nah, kalau misalkan kita punya aksen x sama dengan xn, maka fx atau fungsi x sama dengan 1 per n plus 1 xn plus 1 plus konstanta, di mana n tidak boleh sama dengan min 1 dan c adalah konstanta. Begitu ya. Dari integral ini kita bisa kebalikannya dari diferensial yang kemarin yang kita bahas. Sekarang kita bahas tentang integral tak tentu. Tadi ada 2 jenis ya, integral itu ada integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu itu adalah inverse dari diferensial tadi. Dan integral tentu adalah inverse dari limit. Integral tak tentu dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan nama indefinite integral ataupun kadang disebut dengan antiderivatif, yang merupakan suatu bentuk operasi pengintegralan pada suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti hingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tidak tentu ini disebut integral tak tentu. Misal jika f berupa integral tak tentu dari suatu fungsi f, maka f aksen sama dengan f kecil, di mana proses memecahkan antiderivatif ialah antidifferensiasi antiderivatif yang terkait dengan integral itu melalui teorema dasar kalkulus, dan memberi cara mudah untuk menghasilkan integral dari berbagai fungsi. Selanjutnya kalau misalkan kita pelajari tentang integral tak tentu tadi, apabila terdapat fungsi f yang dapat didiferensialkan pada interval sedemikian hingga maka anti turunan dari fx itu adalah fungsi x plus c. Jadi secara matematis dapat ditulis seperti ini nih. Integral dari fungsi x dx sama dengan fungsi f ditambah konstanta. Gitu ya. Ini ada keterangannya di mana lambang ini adalah lambang integral yang menyatakan operasional anti turunan, dan f adalah fungsi integran, yaitu fungsi yang dicari atau anti turunannya, dan c adalah konstanta. Lah, sekarang kita gimana cara membaca integral tak tentu? Nah, ini integral fx dx itu bisa dibaca dengan integral tak tentu dari fungsi x terhadap variabel x atau dari turunan x tadi. Rumusan umum integralnya kita bisa lihat seperti ini. Ya, kalian bisa catat, ini adalah rumus umum integralnya. Ada beberapa teorema
atau kaidah-kaidah yang kalian harus pelajari tentang integral. Hampir sama seperti ketika diferensial, ada sekitar 21 teorema. Kalau diferensiasi, teorema untuk integral juga ada 7, kalau nggak salah, 7 atau 8. Coba kita lihat dulu ya. Teorema 1. Kita bisa lihat jika n bilangan rasional dan n tidak sama dengan 1, maka integral dari xn adalah 1 per n plus 1, di mana x pangkat n plus 1 ditambah konstanta. Susah ya mempelajari seperti ini ya. Insya Allah tidak akan susah kalau kita akan belajar tentang contohnya. Ini tadi. Coba. Gimana? Carilah integralnya jika kita ketahui bahwa integral dx pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah x ditambah tambah 5 dari turunan dx. Maka dx 8x pangkat 3 tadi di plus 1 dibagi 3 plus 1. Selanjutnya juga begitu 3x2, 3x-nya 3x, 2-nya plus 1 dibagi 2 plus 1, x-nya pun begitu, kecuali kalau 5dx berarti kan tinggal ditambahkan x ya, berarti tinggal 5x, begitu aja ya, ditambah konstanta. Kita akan pelajari ini. Nah, ini tinggal dibagi, disederhanakan bisa ya, bisa disederhanakan, dan ini juga bisa disederhanakan. Ini setengah x pangkat 2 ditambah 5x plus c, seperti itu. Lah, ini contoh juga yang soal kedua. Misalkan kita dapat dari 2x plus 1 dalam kurung dikali dalam kurung x min 5 turunan x. Bagaimana? Kita perkalikan dulu di sini, kita selesaikan dulu. Yang kurung-kurung ini dihilangkan. Coba kita sederhanakan. 2x dikalikan x, 2x pangkat 2 ditambah 2x dikali min 5 ada 10x ditambah 1x dikurangi min 5. Gitu ya. Diturunkan kembali seperti apa? Seperti tadi. Masukkan ke rumusnya. 2x 2 plus 1 ditambah 2 plus 1 plus 9 x 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1, ya kan? Jadi hasilnya 8x, x pangkat 2 min 5x plus konstanta. Selanjutnya kita akan pelajari contoh yang ketiga misalkan. Ini teorema selanjutnya sebenarnya ya. Mungkin nanti kita bisa lebih membahas lebih dalam gitu kalau yang ini. Kita lihat teorema yang kedua dulu. Teorema kedua itu adalah jika fungsi yang terintegralkan dan K suatu konstanta, maka integral konstanta fungsi X turunan X adalah K-nya dikeluarin, baru integral integral dari fungsi X tadi. Seperti itu. Lalu teorema yang ketiga, jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka kalian menggunakan rumus yang ini. Oke. Persis sama seperti contoh yang kedua tadi, contoh yang ini. Oke ya. Selanjutnya, teorema yang keempat adalah jika f dan g fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka dikeluarkan ya, disusun sendiri-sendiri turunan fungsi f dikurangi turunan fungsi g gitu. Dipecah sendiri-sendiri. Lalu teorema yang kelima, ada aturan integral substitusi. Jika u suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan r suatu bilangan rasional tak nol, maka, nah ini dia, maka rumus yang digunakan adalah ini. Integral u x pangkat r, di mana turunan u x dx sama dengan 1 per r plus 1. Ya, dimasukkan aja nanti ke rumus-rumus ini. Lalu masuk ke teorema ke-6, yaitu aturan integral parsial, di mana jika kita mengetahui u dan v itu adalah fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka integral u, di mana turunan v, adalah u v dikeluarkan dulu, dikurangi integral dari v dan u.
Dan teorema ketujuh, kita akan masuk ke aturan integral trigonometri. Insya Allah semuanya sudah ada di modul. Jadi kalian bisa baca dan lakukan latihannya di modul ya. Karena di modul lengkap sekali. Lebih lengkap daripada yang saya bahas di video ini. Integral cos x dx sama dengan sin ya. Sin X plus konstanta. Kalau yang sin yang diintegral, maka kita dapat minus cos X plus C. Dan jika 1 per cos kuadrat X itu diintegralkan, maka diperoleh tangen X plus C, di mana C adalah konstanta. Kita bisa lihat di sini, lah ini kalian harus catat beberapa fungsi-fungsi F sama dengan X, di mana turunan dx plus dy, maka integralnya ditemukan seperti ini. Seperti itu. Lalu ini pengembangan rumus integral. Coba kita lihat di contoh berikut ya. Jika y sama dengan 3 pangkat x pangkat 3 ya. Ini sorry, ini kurang pangkatnya. X pangkat 3 min 6 adalah langsung kita 3x2 ya. 2-nya pangkat 2 di atas ya. Jadi 3x pangkat 2 ya, begitu. Konstantanya hilang gitu ya. Kalau misalkan kita mau turunkan seperti itu. Lah, maka variabel pada suatu fungsi mengalami penurunan pangkat. Berdasarkan contoh itu, maka diketahui ada banyak fungsi yang mempunyai hasil turunan sama dengan 3x pangkat 2. Semua ini yang kita kerjakan di sini, itu semuanya turunannya adalah 3x pangkat 2. Nah, fungsi dari variabel x pangkat 3 maupun fungsi dari variabel x pangkat 3 yang ditambah ataupun dikurangi oleh bilangan tertentu mempunyai turunan sama. Jika turunan itu diintegralkan, harusnya mempunyai fungsi-fungsi awal sebelum diturunkan. Tetapi dalam kasus ini tidak diketahui fungsi awal dari suatu turunan. Begitu. Nah, ini yang tadi saya ceritakan tentang metode substitusi. Ada metode substitusi, ada metode aturan integral parsial, begitu ya. Misalkan, contohnya begini. Integral 2x di dalam kurung x kuadrat ditambah 4 tutup kurung pangkat 5 dx. Maka diketahui U-nya mana? U-nya adalah yang di dalam kurung. Ya, kita turunkan dulu. Maka diketahui du sama dengan 2x, dx sama dengan dx sama dengan du per 2x. Maka ketika kita kerjakan, maka integral U pangkat 5 2x, masukkan tadi 2x, turunannya yang dalam kurung du per 2x. Maka diperoleh informasi bahwa integral apa nih? Integralnya adalah integral U pangkat 5 du, di mana 1 per 6 U pangkat 6 ditambah konstanta. U-nya tadi dimasukkan kembali, gitu ya. Jadi kita substitusi, begitu. Oke, di sini misalkan kita punya nomor 2 nih. Kalau misalkan mau dibuat latihan, silakan ya, dibuat latihan. Karena nggak akan mungkin bisa kalau nggak memperbanyak latihan. Di modul saya yang saya beri kepada kalian itu banyak sekali latihan soal yang kalian bisa lakukan. Lalu tadi metode substitusi, sekarang metode parsial. Metode parsial itu seperti apa sih? Ya, seperti tadi yang saya jelaskan di sini ya. Di sini adalah ini dia, lebih detailnya di sini. Misalkan U dan V fungsi diferensiabel terhadap X. Maka kita bisa kerjakan dengan cara seperti ini. Ada beberapa yang perlu diperhatikan jika kita menggunakan metode parsial ini ya. Pertama adalah bagian yang terpilih sebagai turunan V atau dV harus mudah diintegralkan. Dan integral di fungsi V du harus lebih mudah dari U dV. Seperti itu, kita lihat contohnya. Kalau nggak belajar contoh susah nih. Nah, ini dia. Fungsi dari ln x dx sama dengan turunan dari u dv. Dimana kalau misalkan kita lihat, kita saja u-nya adalah ln x. Dan du-nya, sehingga du-nya adalah 1 per x dx. Gitu ya. Sorry, bukan ln ya. Ini 1, oke sorry. 1 nx gitu ya. Jadi berarti du-nya adalah 1 per x dx. Dan dv sama dengan dx atau
V sama dengan X, maka diperoleh seperti ini jadinya. Begitu. Di latihan ya, perbanyak latihan aja. Lalu integral fungsi rasional. Misalkan ada sebuah polinom dalam X adalah sebuah fungsi berbentuk A0 X pangkat N, A1 X pangkat N-1, dan seterusnya. Maka fungsi Hx disebut dengan fungsi rasional jika Hx sama dengan Px per Qx, di mana P dan Q adalah polinom. Nah, jika derajat Px lebih rendah dari derajat Qx, maka Hx-nya disebut rasional sejati. Contohnya seperti ini. Hx sama dengan 2x kuadrat tambah x plus 2 per x kuadrat plus 2x kuadrat min x plus 2. Di mana penyebut dan pembilangnya adalah polinom. Dan Px-nya itu pasti lebih rendah derajatnya, yaitu x pangkat 2, yang di bawah x pangkat 3 atau lebih tinggi. Maka Hx ini disebut dengan rasional sejati. Sedangkan jika derajat Px-nya lebih tinggi daripada derajat X-nya, disebut bahwa Hx ini adalah rasional tidak sejati. Atau misalkan disebut yang atas itu pangkatnya lebih tinggi, ada 4X pangkat 4, yang di bawah X pangkat 2. Ini rasional tidak sejati. Ini bisa diselesaikan dengan konsep seperti ini. Lah, untuk menyelesaikan integral dalam fungsi rasional, Px per Qx atau ditulis sebagai jumlah dari bagian yang lebih sederhana dengan mengurangi Qx dalam fungsi kali faktor-faktor linear atau kuadratis, yaitu ada faktor Qx semua linear, Qx adalah linear berulang, linear dan tak berulang, ada Qx adalah kuadratik, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini dia. Bisa ingat-ingat nih, ada 3 faktor Qx yang harus kalian note ketika kalian mengerjakan fungsi rasional. Contohnya seperti ini. X ini fungsi rasional ya, karena yang penyebutnya tingkatnya lebih tinggi ya, ada X pangkat 2 yang di atasnya X saja, X pangkat 1. Maka kita bisa kerjakan seperti ini, di mana X sama dengan 2, begitu ya, 2X min 1 sama dengan A, 2X bla bla bla, A sama B, akhirnya diperolehlah seperti ini. Nah, ini gampang banget ngerjainnya, serius. Gampang banget mengerjakannya. Nah, ini contoh yang kedua. Kalian coba-coba latihan ya, latihan soal-soal yang Ibu share di sini. Dan di modul juga ada. Gitu. Nah, ini juga. Ini kalau ini rasional juga ya, karena penyebutnya kuadratik di bawah ya. Di bawah. Lalu X sama dengan 1, di mana X plus 1 sama dengan B sama dengan 2, di mana X sama dengan 1, maka A-nya adalah 1. Maka diselesaikan seperti ini. Lalu berbicara trigonometri agak susah, tapi kalian harus mempelajari ini sedikit. Kalian bisa open aja dari apa yang PPT yang saya share nanti, tapi saya tidak masukkan ini sebagai perdalaman ya, pengayaan, hanya pengayaan saja. Karena kita tidak fokus ke trigonometri untuk penerapan fungsi ekonomi dan bisnis seperti itu. Nah, ada persamaan kurva. Nah, dari kalian sudah pelajari integralnya, jangan lupa bahwa harus mempelajari penentuan persamaan kurva juga. Gradien atau persamaan garis singgung kurva di suatu titik, jika Y sama dengan X, F fungsi X, maka kurva sembarang titik pada kurva Y aksen adalah turunan dari fungsi X. Oleh sebab itu, jika gradien garis singgung sudah diketahui, maka persamaan kurvanya bisa ditentukan dengan Y sama dengan integral dari fungsi X, di mana Fx, di mana fungsi X adalah plus konstanta. Contohnya seperti ini. Ada 2 contoh, kalian bisa pelajari di mana Y sama dengan fungsi F, di mana fungsi X sama dengan 2X plus 3. Nanti kurva Y sama dengan Fx melalui 1,6, maka persamaan kurva tersebut bisa diketahui di mana fungsi dari 2X pangkat 3 itu kita integralkan, yaitu X pangkat 2 ditambah 3X plus konstanta. Kurva melalui 1,6
titik 1,6, maka fx sama dengan 1, x-nya kan 1. Itu adalah sama dengan 6. Hingga bisa ditentukan nilai C-nya berapa, yaitu 1 plus 3 plus C sama dengan 6, di mana C-nya sama dengan 2. Maka persamaan kurva yang dimaksud adalah X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Konstantnya sudah diketahui. Lalu ini juga menentukan persamaan kurva jika diketahui titik-titiknya saja. Misalkan, titik X dan Y ialah 2X min 7. Jika kurva itu melalui titik 4 min 2, tentukanlah persamaan kurvanya. Maka kita integralkan dulu 2X min 7, yaitu X pangkat 2 ditambah 7X ditambah konstanta. Nah, sekarang kita cari konstantanya. Gimana caranya? X-nya melalui titik 4, min 2, berarti X-nya adalah 4 sama dengan min 2, berarti 4 2 min 7 kali 4 plus C. Berarti sama dengan konstantanya adalah 10. Maka persamaan kurva tersebut adalah X pangkat 2 min 7X plus 10. Oke, mungkin seperti itu. Bagian pertama tentang integral yang lebih dalam, yaitu integral tak tentu. Lebih lanjut, kita akan bahas tentang integral tertentu. Begitu aja. Langsung melihat next PPT yang akan Ibu share, video yang Ibu share. Terima kasih. Assalamualaikum.